Sejumlah lokasi di kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat, banyak menyimpan cerita legenda dari sesepuh setempat. Cerita ini didapatkan secara turun-temurun dari tokoh masyarakat di lereng Gunung Ciremai yang secara administratif berada di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Misalnya saja lokasi Batu Lingga di Gunung Ciremai. Batu Lingga Gunung Ciremai ini berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Lokasi Batu Lingga menuju puncak Gunung Ciremai di ketinggian 3.078 mdpl harus ditempuh dengan jarak sekitar 2,3 km. Transit Camp Batu Lingga dapat ditemui apabila melakukan pendakian melalui jalur Linggajati di Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Secara visual, di lokasi transit Camp Batu Lingga terdapat sebuah batu yang dipagari dahan kayu. Sebuah penampakan batu itulah yang disebut Ranger Gunung Ciremai dan masyarakat setempat disebut Batu Lingga. Konon ceritanya, Batu Lingga erat kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, yakni salah satu wali Songo dari Kasultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil, adalah salah seorang dari wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi, dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Alkisah, pada abad ke-16 Masehi atau pada perakiraan 1521 sampai 1530, Sunan Gunung Jati melakukan tadabur alam ke Gunung Ciremai via Linggajati. Kanjeng Sunan bermunajat kepada Gusti Allah di tempat ini untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi peperangan melawan penjajah Portugis. Menurut penuturan versi cerita lain, lanjutnya, area Batu Lingga diyakini sebagai jalan yang dapat tembus ke Kawah Ganda. Pasalnya, ketinggian tempat Batu Lingga dipercaya sejajar dengan dasar kawah Gunung Ciremai. Dari cerita sejumlah tokoh masyarakat setempat, konon setelah Sunan Gunung Jati tidak berada di Batu Lingga, ada seseorang yang disebut Nyi Linggi datang ke tempat tersebut. Linggi hendak menggantikan sang Sunan. Kemudian di tempat itu, Nyi Linggi ditemani 2 ekor macan tutul kesayangannya. Tujuan dari tapa itu sendiri untuk mendapatkan ilmu kedikdayaan. Namun dikisahkan, Nyi Linggi kemudian mengalami kegagalan dalam tapa brata, sehingga tidak mendapatkan ilmu yang diinginkan. Lalu Nyi Linggi meninggal dunia, sedangkan 2 ekor macan tutul kesayangan itu juga raib. Gunung Ciremai yang terletak di antara 2 kabupaten yakni Kabupaten Kuningan dan Majalengka, sudah banyak menyimpan beragam kisah mistis dari para pendaki yang membuat bulu kuduk merinding. Dari cerita di atas masih ada lagi misteri yang disembunyikan oleh Gunung Ciremai. Suara gamelan. Bagi Anda yang beruntung ketika sedang mendaki, maka akan mendengar suara gamelan. Suara alat musik tersebut bukan berasal dari manusia, tapi keberadaannya sangat misterius. Maka jika dipikirkan, terdengar sedikit tak logis jika berada di gunung dan mendengar suara gamelan. Konon, suara gamelan ini merupakan ucapan selamat datang yang berasal dari penghuni gunung. Perhatikan juga jalur pendakian, karena banyak kejadian pendaki hilang dari area yang telah ditentukan. Tanjakan Bapatere. Nantinya Anda akan melewati jalur ini saat akan menuju puncak, melalui jalur Linggarjati kawasan Kuningan, Jawa Barat. Di tanjakan ini kekuatan fisik akan sangat diuji, karena Anda harus menanjak dengan cara merangkak. Mitosnya di tanjakan Bapatere ini, konon jalur tanjakan ini disebut sebagai Bapatere karena cerita zaman dulu pernah ada sosok ayah tiri yang mengajak anaknya mendaki gunung ini. Namun tiba-tiba anak itu dibunuh persis saat berada di tanjakan tersebut. Tradisi menghindari makhluk gaib. Lalu ada tradisi menghindari makhluk gaib, merupakan salah satu tradisi yang unik. Ini dibenarkan oleh seorang juru kunci Gunung Ciremai, Jalak dan Tawon Hitam. Keberadaan Jalak dan Tawon Hitam di Gunung Ciremai ini semakin menambah keangkeran. Biasanya binatang ini akan Anda temui saat berada di pos V atau pos pengalap. Keberadaannya menjadi sangat misterius karena 2 binatang tersebut seakan-akan mengantarkan para pendaki saat akan melintasi pos pengalap menuju pos Seruni. Masyarakat setempat percaya binatang tersebut tidak akan mengganggu para pendaki selama para pendaki tidak mengusik kedatangan binatang tersebut. Serta setiap kali pendaki hendak memasuki dan meninggalkan pos diwajibkan untuk mengucapkan salam sebagai tanda kesopanan. Pemirsa, dapat kita simpulkan bahwa pada intinya kita harus mengindahkan tata tertib dalam setiap pekerjaan. Terlebih jika kita memasuki daerah yang baru kita kunjungi, apalagi jika tempat yang kita tuju merupakan daerah yang menjadi kawasan lindung.